Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone murahnya Realme, dan ini adalah Realme Narzo 50i Prime yang menurut saya secara desain dan build quality ini mirip-mirip sama Realme C30 yang pernah kita review sebelumnya. Dan dikarenakan video review ya dan juga unboxing ya, apalagi itu soal HP ini tuh udah banyak banget dibahas sama teman-teman reviewer lain. Jadi di video kali ini saya khususkan aja buat kalian yang mungkin udah beli HP-nya. Saya bakal share sedikitnya ada 9 settingan yang mungkin bisa kalian pakai untuk mengoptimalkan si Realme Narzo 50i Prime-nya ini. Karena sayang aja ya guys ya, kalau kalian beli HP tapi kalian nggak tahu cara mengoptimalkan smartphone yang kalian beli. Dan buat kalian yang belum tahu harga dari HP ini, untuk harga paling basicnya atau varian RAM terendahnya yaitu 3/32 GB, HP ini dijual dengan harga mulai dari 1,2 jutaan, dan untuk varian tertingginya 4/64 GB dijual dengan harga hampir di 1,5 jutaan atau sekitar 1,4 jutaan gitu. Yang nanti untuk link pembeliannya kalau kalian minat dan memang belum beli, bisa kalian cek aja link pembeliannya di kolom deskripsi yang ada di bawah guys. Oke, kalau gitu ya biar videonya gak kepanjangan, kita langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama atau ke settingan yang pertama. Seperti biasa kita setting terlebih dahulu bagian keyboardnya guys. Yang pertama, ini kalian harus cari ya kolom pencarian seperti ini untuk menampilkan virtual keyboardnya seperti ini. Yang kalau kalian perhatikan ya, virtual keyboardnya secara default buat saya ini kurang nyaman, apalagi kalau kalian lihat untuk fitur gestur inputnya ini masih aktif, yang mana misalkan kalian lagi pengen balas pesan dengan cepat dan gak sengaja kesenggol kayak gini, dia bakalan ke input yang bakalan bikin kalian typo gitu guys. Nah, cara untuk menonaktifkannya, jadi kalian bisa lihat seperti ini. Yang pertama, kalian tap di bagian sini ya guys ya, atau kalian misalkan udah nemu untuk tampilan simbol kayak gini, kalian pilih logo gear yang ada di tengah atau pengaturan seperti ini, dan kalian masuk ke menu preferensi untuk hal yang pertama, dan kalian tap di bagian baris angka ya, kalian hidupkan ya sampai berwarna biru seperti ini. Lanjut scroll ke bawah dan kalian nyalakan yang tekan lama untuk simbol seperti ini. Setelah selesai, kalian back ke menu sebelumnya. Kita back ke menu sebelumnya dan kalian pilih yang koreksi teksnya ini. Nah, koreksi teks ini penting banget buat kalian matikan ya guys, apalagi buat kalian yang hobi banget buat balas kalimat dengan singkat-singkat gitu. Karena biasanya kalau nggak dimatiin, ini tuh kadang suka mengkoreksi otomatis yang bahkan kita nggak pengen untuk kalimat tersebut ya guys. Jadi kayak bakalan typo gitu. Jadi kita matikan aja di bagian koreksi ini, kita matikan seperti ini. Dan kalian lihat ya udah mati semua, dan setelah ini kalian back ke menu sebelumnya lagi dan masuk ke ketik geser ini, dan kalian matikan semuanya seperti ini guys. Dan setelah itu kalian bisa perhatikan untuk tampilan virtual keyboardnya, yang mana sekarang baris angkanya udah otomatis ada sendiri bagian paling atas. Simbol-simbolnya juga udah ada di bagian dalam teksnya ini ya guys, huruf-hurufnya. Jadi kalau kalian butuh, kalian tinggal tap and hold aja seperti ini, nggak kayak tadi kalian harus masuk ke menu simbol khususnya di sini, yang mana buat saya itu terlalu lama ya kalau kita butuh simbol-simbol gitu. Dan untuk fitur input gesturnya ini udah otomatis mati guys ya, jadi lebih nyaman lagi ketika kalian pakai untuk balas pesan singkat maupun balas pesan secara cepat gitu. Jadi ini adalah cara untuk mengoptimalkan virtual keyboard di Realme Narzo 50i Prime-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengatur atau memperbaiki tampilan laci aplikasi dari Realme Narzo 50i Prime ini. Yang mana secara default kalian bisa perhatikan ya, ketika kita swipe seperti ini untuk menampilkan laci aplikasi, di sini tuh banyak tampilan yang kayak gini ya guys ya. Itu yang bagian atas ya, ini adalah rekomendasi, dan di bagian bawah ini adalah yang dipersonalisasi. Jadi kayak double-double gitu ya, padahal kita butuh itu langsung semua aplikasi aja kayak gini. Nah, cara untuk mematikan dua hal ini guys, ini kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Kalian kembali ke menu layar home screen seperti ini ya guys ya, kalian tap and hold di bagian layarnya, kemudian kalian pilih setel layar utama seperti ini, dan kalian lihat di bagian sini ada pengaturan laci aplikasi, kalian tap aja di sini dan kalian langsung matikan aja semuanya di sini guys. Dan setelah kalian matikan semuanya, maka tampilan laci aplikasi kalian jadi lebih enak lagi, dan otomatis keyboard munculnya juga nggak ada ya guys ya. Jadi kalau kalian butuh buru-buru ya buat buka aplikasi gitu, ada notifikasi, kalian bisa langsung aja tinggal swipe kayak gini. Kalau yang tadi kan muncul keyboardnya dan kalian harus hilangkan dulu ya, jadi kayak buat saya ngeganggu aja gitu. Jadi ini adalah cara untuk memperbaiki tampilan laci aplikasi di Realme Narzo 50i Prime-nya.
Oke, next kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur untuk gestur layar aktifnya ya di Realme Narzo 50i Prime-nya ini. Gestur layar aktif itu apa? Buat kalian yang mungkin belum tahu ya, jadi kalau kalian ingin kunci layar HP ini tuh tinggal tap aja 2 kali di layar home screen gini buat ngunci layarnya ya. Jadi buat matiin layarnya kayak gini guys contohnya. Jadi kalian benar-benar nggak bisa, maksudnya mengurangi penggunaan tombol power di bagian sini. Dan ketika kalian nanti tap 2 kali waktu layarnya dalam mode standby atau terkunci seperti ini, dia bakalan nyala gitu ya guys ya, yang mana bisa kalian aktifkan dengan cara berikut ini. Pertama, kalian pergi ke menu pengaturan ya seperti ini, atau setting atau setelan ya kayak gini, dan kalian scroll ke bagian bawah masuk ke menu tampilan, lalu kalian scroll lagi ke paling bawah dan di sini ada namanya layar kunci. Kalian tap aja di layar kuncinya dan kalian lihat di bagian sini ada yang namanya ketuk 2 kali untuk mengunci. Kalian nyalakan di bagian sini guys. Kalau udah, kalian kembali ke menu sebelumnya seperti ini ya, untuk menu yang setelah setelan, dan kalian pilih yang kontrol pintar guys di bagian bawah sini. Nah, setelah itu kalian lihat di bagian sini ada yang namanya smart wake dan juga angkat untuk memeriksa ponsel. Kalian nyalakan aja keduanya. Jadi ketika kalian masuk ya, sorry kita langsung demoin aja. Jadi kalau kalian ngunci layarnya dengan tap 2 kali di bagian layar ini, dia bakal otomatis mati. Dan kalau kalian ingin mengintip notifikasi ya, kalian bisa tap 2 kali di bagian layar sini guys ya. Nah, seperti ini. Atau misalkan kalian ingin menyalakan layarnya dengan mengangkat smartphone-nya, ini juga bisa guys. Nah, seperti ini ya guys. Kalau tadi itu sebelum kita aktifin dia nggak bisa. Jadi ini adalah cara untuk mengaktifkan fitur gestur layar aktif di Realme Narzo 50i Prime-nya. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah pengaturan dari swipe ke bawah di layar home screen ini untuk masuk ke menu laci notifikasinya. Kalau seperti ini kan masuknya ke kolom pencarian Google ya guys ya, yang mana kurang berguna lah ya. Jadi lebih berguna kalau misalkan kita melampilkan laci notifikasi di bagian sini. Karena kan repot ya kalau misalkan kalian menggunakan dengan satu tangan ya, mungkin lagi naik motor atau lagi apa kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian harus seperti ini posisinya buat lihat laci notifikasinya, ini bakalan kerepotan dan kesusahan. Dan kita coba manfaatin itu dengan cara ubah aja fungsinya guys. Yang pertama caranya tuh sangat mudah ya guys ya. Kalian tap and hold lagi di bagian sini dan kalian masuk ke setelan layar utamanya, dan kalian lihat di bagian paling bawah ini ada namanya tindakan tarik ke bawah. Kalian tap di bagian sini dan kalian pilih tampilkan notifikasi. Nah, sekarang setelah kalian rubah, harusnya kalau tadi itu masuk ke kolom pencarian Google, sekarang udah memunculkan laci notifikasinya guys. Jadi ini adalah cara untuk merubah untuk fungsi swipe ke bawah di layar home screen Realme Narzo 50i Prime-nya. Nah, lanjut untuk ke settingan yang kelima nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah navigasi sistem yang ada di Realme Narzo 50i Prime-nya. Yang mana secara default dia menggunakan tampilan navigasi virtual seperti ini ya guys, yang ada tombolnya, yang mana ya ini terbalik ya kalau buat saya ya. Ini tombol back-nya di sebelah kiri, tombol force ke menu layar home screen di tengah, dan juga untuk recent apps-nya di bagian paling kanan sini. Yang mana ini bisa kalian rubah ya, kalau misalnya kalian suka pakai gestur kayak gitu, ini juga bisa, atau kalian merubah posisi ini juga bisa guys. Yang mana ini bakal saya kasih tahu tahap-tahapnya. Yang pertama kita coba rubah ya, bagaimana kalau misalkan kita mau ganti ke navigasi sistem yang gestur. Pertama, kalian masuk ke menu pengaturan ya, seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian masuk ke menu sistem di bagian sini guys. Setelah itu kalian lihat di bagian kedua ini ada menu gestur, kalian tap di bagian sini dan kalian pilih yang pertama navigasi sistem, kalian tap dan kalian pilih yang navigasi gestur di sini. Maka sekarang tampilan navigasi virtualnya sudah hilang, dan kalau kalian menggunakan ini, jadi kalau kalian kembali, kalian bisa swipe aja dari kiri ke kanan seperti ini, atau kanan ke kiri seperti ini, atau kalau mau langsung ke menu layar home screen, kalian tinggal swipe dari bawah ke tengah seperti ini. Dan untuk menampilkan recent apps-nya, kalian bisa swipe and hold seperti ini buat menampilkan recent apps-nya. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka pakai gestur ini, kita kembalikan ke navigasi sebelumnya ya. Kalian bisa pakai navigasi 3 tombol, dan juga kita bisa memperbaiki posisi daripada tombolnya ini ya guys ya. Kalau misalkan kalian nggak terbiasa yang tombol back di sebelah kiri, kita rubah dengan cara back ke menu sebelumnya seperti ini ya, masuk ke menu sistem lagi, dan kalian lihat di bagian bawah sini, sorry, ada namanya navigation bar. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat banyak banget opsi pilihan navigasi virtual yang bisa kalian pilih. Mulai dari memperbaiki di sebelah kanan ini, bahkan kalian bisa pilih yang
yang paling bawah ini. Jadi di bagian bawah ini ada satu tombol virtual lagi yang misalkan kalian tap, dia bakal munculin laci notifikasinya. Buat saya ini sih lumayan berguna juga ya guys ya, kalau misalkan kalian nggak mau kerepotan buat lagi-lagi swipe dari layar atas ke bawah buat lihat laci notifikasinya. Karena kalau misalkan lagi dalam menu seperti ini, kalian swipe ke bawah ini tuh dia nggak berpengaruh apa-apa guys, kecuali kalian berada di layar home screen seperti ini baru bisa kalian buka laci notifikasinya. Tapi kalau tombolnya ini guys ya, seperti ini, dalam posisi seperti ini kalian tap di bagian ini, kalian bisa memunculkan laci notifikasinya. Jadi kalian tinggal atur aja sesuai preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi ini adalah cara bagaimana untuk mengatur tampilan navigasi sistem di Realme Narzo 50 5G-nya guys. Oke, yang berikutnya kita ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan persentase baterai di Realme Narzo 50i Prime-nya ini, yang memang secara default dia ini belum aktif sayangnya guys ya. Nah, cara untuk mengaktifasinya atau menampilkannya ya, ini sangat mudah sekali guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan lagi ya, seperti tadi, seperti ini. Lalu kalian scroll ke bagian bawah, kalian pilih menu baterai ya, pastikan kalian pilih menu baterai, dan di sini ada ketulis persentase baterai, kalian nyalakan aja seperti ini. Maka secara otomatis untuk presentase baterainya sudah terlihat ya guys di bagian sini. Jadi ini adalah cara untuk menampilkan persentase baterai di Realme Narzo 50i Prime-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mematikan nada tombol atau nada sentuhan di Realme Narzo 50i Prime-nya ini. Yang mana secara default dia itu memang aktif ya guys, dan menurut saya ini mengganggu banget. Kalian bisa dengerin ya seperti ini. Nah, jadi setiap kita sentuh layarnya, ini bunyi ya, ada nada tombolnya. Dan kalau kalian masuk ke menu dial panggilan seperti ini nada tombolnya aktif guys. Dan biasanya banyak banget yang nggak suka hal ini. Nah, cara untuk mematikannya ini sangat mudah guys. Kalian pergi lagi ya ke menu pengaturan atau setelan lagi seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah, kalian pilih menu bagian suara di bagian sini. Lalu kalian scroll ke bagian bawah, dan kalian lihat di bagian bawah ini ada nada tombol nomor, kalian matikan. Dan kemudian ada suara sentuhan, kalian matikan. Jadi setelah kalian matikan, ini untuk nada tombolnya udah nggak aktif ya, nggak bunyi tut lagi. Dan sekarang waktu kalian masuk ke ke tombol panggilan seperti ini, dia nggak ada suara tututnya lagi guys. Jadi ini adalah cara bagaimana mematikan nada suara atau nada tombol di Realme Narzo 50i Prime-nya. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menggunakan tampilan mode gelap di Realme Narzo 50i Prime-nya ini. Yang mana ini sangat mudah banget ya kalau misalkan kalian butuh tampilan mode gelapnya. Ini guys, yang pertama kalian pergi ke menu pengaturan atau setelan lagi seperti ini guys. Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan pilih menu aksesibilitas di sini. Dan kalian perhatikan setelah kalian buka di sini akan tampil ya menu tema gelapnya. Dan kalian tinggal tap aja seperti ini untuk masuk ke tampilan tema gelapnya. Tapi kalau kalian nggak suka proses ini, kalian bisa gunain satu proses lagi yang kalian bisa manfaatin toggle menu bar yang ada di bagian sini. Walaupun memang secara defaultnya ini nggak ada ya, nggak langsung tampil di sini, kalian bisa tambahin menunya guys dengan cara kalian tap di bagian pensil di sini, lalu kalian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya tampilan tema gelap ya guys, di bagian bawah sini. Kalian bisa lihat, kalian tap and hold dan kalian seret ke bagian atas kayak gini guys. Dan maka setelah kalian masukkan, dia bakal masuk secara otomatis di bagian sini. Dan kalau kalian mau aktifin, tinggal kalian gini aja guys, kalian swipe seperti ini dan kalian pilih yang tema gelapnya seperti ini, dan bakalan masuk otomatis ke tampilan tema gelapnya. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya ke menu setelan dan setting tadi ya, kalian bisa pilih aja kalian lebih suka yang mana. Jadi ini adalah cara untuk mengaktifkan tampilan tema gelap di Realme Narzo 50i Prime-nya guys. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir guys, atau ke settingan yang ke-9, adalah bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur mode kantong di Realme Narzo 50i Prime-nya ini. Yang mana buat saya fitur ini tuh berguna banget ya buat kalian yang mungkin sewaktu-waktu naruh HP-nya ini di kantong. Jadi kalian bisa lebih aware lagi sama notifikasi panggilan masuk, dan juga mencegah untuk kalian ya misalkan mengakses aplikasi yang nggak kalian inginkan, kayak misalkan nggak sengaja kepencet ke nomor kontak yang di panggilan terakhir gitu, karena itu yang biasanya terjadi guys. Nah, kalian bisa mengaktifkan fitur ini dengan cara seperti ini guys. Kalian pergi ke menu pengaturan atau setelan lagi ya seperti biasa. Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih menu yang kontrol pintar di bagian sini. Kalian tap dan kalian masuk ke fitur mode kantong yang paling bawah. Dan setelah ini kalian aktifkan aja seperti ini dan kalian nyalakan dua menu ini guys. Karena yang paling bawah buat saya nggak terlalu berguna. Jadi ini adalah cara bagaimana mengaktifkan fitur mode kantong di Realme Narzo 50i Prime-nya.
Oke, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja guys video 9 setting yang bisa saya share ke kalian soal Realme Narzo 50 i Prime-nya ini. Dan seperti biasa buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal HP ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan buat kalian yang mungkin suka sama videonya, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video ini bermanfaat juga. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi ya di video tips dan trik berikutnya.